Mau lulus P3K tahun 2026? Ini dia 10 contoh soal P3K terbaru plus pembahasan lengkap. Soal pertama. Sebuah unit kerja yang diberi target untuk menyelesaikan laporan kinerja sebelum akhir bulan. Namun beberapa anggota tim merasa jadwal yang ditentukan terlalu padat. Sementara sebagian lagi justru menunda pekerjaan karena menunggu proses lebih lanjut. Pemimpin tim kemudian membagi tugas secara spesifik, menentukan indikator pencapaian yang terukur, serta melakukan evaluasi harian untuk memastikan kemajuan sesuai rencana. Selain itu, ia memberikan umpan balik langsung kepada anggota yang kinerjanya masih tertinggal agar segera melakukan perbaikan. Pendekatan pemimpin tersebut menunjukkan kemampuan A. Menghindari tekanan kerja agar tim tetap nyaman. B. Mendelegasikan seluruh tugas tanpa pemantauan. C. Menetapkan tujuan tanpa memperhatikan kondisi tim. D. Mengelola kinerja dengan fokus pada hasil dan efisiensi pencapaian target. E. Mengandalkan sistem laporan tanpa evaluasi mendalam. Jawabannya apa? A, B, C, D atau E? Jawabannya yaitu D. Pembahasannya, pemimpin tersebut menunjukkan orientasi yang kuat pada hasil, yaitu berorientasi pada hasil, dengan memastikan setiap langkah kerja terukur dan mengarah pada pencapaian target. Ia tidak hanya membagi tugas, tetapi juga melakukan pemantauan keberlanjutan, memberikan umpan balik, dan menyelesaikan strategi bila diperlukan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajerial yang menekankan efektivitas, melakukan hal yang benar, dan efisiensi. Dengan sistem evaluasi yang rutin, pemimpin membantu tim tetap fokus pada output berkualitas, sekaligus membangun budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap kinerja bersama. Soal nomor 2. Seorang pejabat struktural mendapat tekanan dari pihak luar agar mempercepat proses izin proyek dengan ketidakseimbangan fasilitas pribadi. Ia menolak tawaran tersebut karena bertentangan dengan etika profesi dan dapat mencederai reputasi instansinya. Meski sempat mendapat kritik karena dianggap terlalu kaku, ia tetap memilih mengikuti seluruh prosedur dan melaporkan upaya suap tersebut kepada unit pengawasan internal. Tindakan yang dilakukan pejabat ini merupakan contoh dari A. Integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas publik secara profesional. B. Ketidaktegasan dalam menolak permintaan pihak luar. C. Upaya mempercepat layanan tanpa memahami risiko. D. Sikap netral yang mengabaikan kepentingan organisasi. E. Penghindaran tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Jawabannya adalah A. Pejabat tersebut menampilkan integritas dan akuntabilitas tinggi dengan menolak intervensi yang berpotensi menyiarkan hukum. Ia menunjukkan keberanian moral untuk mempertahankan prinsip kejujuran meski menghadapi tekanan. Integritas dalam konteks jabatan publik bukan hanya soal tidak menerima suap, tetapi juga tentang kesetiaan pada nilai etika, transparansi, dan tanggung jawab terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan melaporkan kejadian tersebut, ia menjalankan pengendalian internal yang memperkuat budaya anti korupsi
serta memastikan seluruh keputusan organisasi didasarkan pada aturan dan asas keadilan. Soal nomor 3. Dalam evaluasi proyek, ditemukan bahwa hasil kerja tidak sesuai target karena kesalahan perencanaan awal dan kurangnya koordinasi antar unit. Kepala tim dihadapkan pada pilihan untuk menunda proyek demi memperbaiki perencanaan atau melanjutkannya agar tidak kehilangan momentum pendanaan. Ia kemudian menganalisis risiko dari kedua pilihan tersebut, berkonsultasi dengan para ahli, dan memutuskan untuk memperbaiki perencanaan dengan menyesuaikan jangka waktu baru yang lebih realistis. Langkah tersebut menunjukkan kemampuan A. Mengambil keputusan cepat tanpa pendukung data. B. Menghindari tanggung jawab agar tidak dikritik. C. Mengambil keputusan berdasarkan analisis risiko dan konsultasi data yang relevan. D. Menyerahkan keputusan pada atasan tanpa rekomendasi solusi. E. Menyalahkan tim agar kesalahan tidak dibebankan padanya. Jawabannya C. Pembahasannya, kepala tim menunjukkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis data dan pertimbangan risiko. Ia tidak mengambil keputusan terburu-buru, tetapi melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyebab masalah dan alternatif solusinya. Dengan melibatkan ahli dan memanfaatkan data faktual, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan terukur. Sikap ini mencerminkan strategi kepemimpinan yang berorientasi pada solusi jangka panjang, bukan sekedar menutupi kesalahan sesaat. Pendekatan rasional seperti ini memperkuat budaya organisasi yang adaptif, transparan, dan akuntabel terhadap hasil kerja. Soal nomor 4. Seorang kepala seksi menyadari bahwa beberapa bawahannya sering kesulitan menggunakan perangkat lunak baru untuk pelaporan. Daripada menegur atau mengambil alih pekerjaan mereka, ia mengadakan sesi pelatihan internal dan memberikan kesempatan bagi pegawai yang lebih mahir untuk menjadi mentor bagi rekan-rekannya. Ia juga meminta umpan balik agar metode pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Tindakan kepala seksi ini merupakan bentuk dari A. Upaya mempertahankan otoritas pribadi tanpa berbagi tanggung jawab. B. Komitmen terhadap pengembangan kompetensi tim melalui pembelajaran kolaboratif. C. Penundaan pekerjaan agar semua orang bisa belajar dulu. D. Keputusan memindahkan pegawai yang kurang kompeten. E. Pelatihan rutin tanpa memperhatikan kebutuhan individu. Jawabannya B. Pembahasannya, kepala seksi menampilkan kemampuan pengembangan diri dan orang lain atau mengembangkan orang lain dengan cara yang partisipatif. Ia tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga berinvestasi pada peningkatan kapasitas waktu. Melalui pendekatan mentoring dan pelatihan adaptif, ia membangun budaya berbagi pengetahuan yang memperkuat solidaritas tim. Sikap seperti ini penting dalam organisasi modern, karena keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada ekosistem pembelajaran bersama. Pemimpin yang mampu mengembangkan orang lain secara efektif akan melahirkan tim yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Soal nomor 5. Dalam sebuah organisasi yang terdiri atas pegawai dari berbagai daerah dan latar belakang budaya, terdapat
perbedaan pandangan terkait cara penyampaian pendapat dalam rapat. Sebagian orang merasa gaya bicara yang lugas dianggap tidak sopan. Sementara pihak lain menilai sikap diam justru menunjukkan ketidakpedulian. Seorang pemimpin kemudian mengadakan sesi refleksi waktu untuk membahas perbedaan tersebut, menjelaskan pentingnya menghormati kesetaraan komunikasi dan menetapkan etika diskusi yang menghargai semua gaya berpendapat. Tindakan ini menunjukkan A. Keinginan mengubah budaya organisasi secara cepat. B. Upaya membatasi perbedaan agar diskusi lebih terarah. C. Penegakan disiplin tanpa memahami konteks budaya. D. Dominasi pandangan mayoritas dalam pengambilan keputusan. E. Kesadaran sosiokultural dan kemampuan membangun harmoni dalam keberagaman. Jawaban E. Pembahasannya, pemimpin tersebut menampilkan kesadaran sosiokultural yang tinggi, yaitu kemampuan memahami dan menyeimbangkan nilai-nilai budaya yang berbeda dalam satu lingkungan kerja. Dengan membuka ruang dialog dan menetapkan norma komunikasi yang inklusif, ia menciptakan budaya organisasi yang saling menghormati dan bebas prasangka. Dalam konteks kerja multikultural, kemampuan ini sangat penting karena perbedaan cara berpikir dan berkomunikasi dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Pemimpin yang sadar secara sosiokultural mampu menjembatani perbedaan tersebut menjadi kekuatan kolektif untuk meningkatkan kolaborasi, kreativitas, dan kinerja tim. Soal nomor 6. Dalam suatu rapat koordinasi antar divisi, seorang manajer menyadari bahwa hasil laporan keuangan menunjukkan kelebihan anggaran yang tidak dilaporkan sebelumnya. Tim keuangan mengaku bahwa dana tersebut disimpan sebagai cadangan untuk kebutuhan mendadak tanpa melalui prosedur resmi. Manajer dihadapkan pada dilema antara menjaga nama baik tim atau melaporkan sesuai regulasi. Tindakan yang paling mencerminkan integritas dan akuntabilitas adalah A. Menegur tim secara internal tanpa perlu melaporkan agar tidak reputasi divisi. B. Mengalihkan dana tersebut ke pos lain agar tampak sesuai peraturan. C. Membiarkan hal itu karena tidak menimbulkan kerugian langsung. D. Menunggu arahan untuk memutuskan langkah yang aman bagi tim. E. Melaporkan secara terbuka dan memaksa sesuai prosedur agar transparansi terjaga. Jawabannya E. Integritas dan akuntabilitas menuntut setiap pemimpin bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam kasus ini, menyembunyikan atau menunda laporan adalah bentuk pelanggaran terhadap etika profesi. Tindakan yang tepat adalah melaporkan kondisi sebenarnya sesuai mekanisme organisasi, sekaligus memastikan sistem evaluasi dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Transparansi justru memperkuat kredibilitas tim dan organisasi. Soal nomor 7. Seorang kepala proyek mendapati bahwa target pembangunan jaringan telekomunikasi tidak tercapai karena keterlambatan pengiriman bahan dari pemasok. Timnya mulai kehilangan motivasi karena waktunya semakin dekat. Sebagai pemimpin yang berorientasi pada hasil, langkah yang paling efektif untuk memastikan target tercapai adalah A. Meminta seluruh tim lembur tanpa mempertimbangkan kondisi mereka. B. Mengalihkan tanggung jawab keterlambatan kepada pihak pemasok. C.
mengubah target agar tetap terlihat tercapai di laporan akhir. D. Menyusun ulang strategi kerja, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan memotivasi waktu untuk fokus pada prioritas utama. E. Menunggu kondisi normal tanpa mengubah rencana kerja agar berkualitas. Jawaban D. Orientasi pada hasil tidak berarti memaksa tim bekerja tanpa strategi. Pemimpin yang efektif mampu mengatasi hambatan, menyesuaikan pendekatan, dan tetap menjaga semangat kerja. Menyusun ulang prioritas, mengoptimalkan sumber daya, serta memberikan dukungan motivasional adalah bentuk kepemimpinan yang berorientasi pada hasil yang profesional dan realistis. Soal nomor 8. Dalam rapat darurat, terjadi perbedaan pandangan yang tajam antara dua unit kerja terkait solusi penanganan gangguan sistem jaringan yang berdampak luas. Salah satu pihak mengusulkan solusi cepat namun berisiko, sementara pihak lain memilih cara lebih aman tetapi memakan waktu. Sebagai pengambil keputusan, langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah A. Memilih opsi tercepat agar tidak dikritik oleh pengguna. B. Memihak pada unit dengan pengaruh lebih besar agar keputusan mudah dijalankan. C. Menganalisis data teknis dari kedua usulan, mempertimbangkan risiko, dan mengambil keputusan berdasarkan rasionalitas serta dampak jangka panjang. D. Menunda keputusan hingga mendapatkan petunjuk dari puncak tertinggi. E. Membentuk tim baru untuk antar unit. Jawaban C. Pengambilan keputusan yang efektif memerlukan analisis berbasis data, bukan emosi atau tekanan. Pemimpin yang profesional akan menimbang risiko dan memanfaatkan secara objektif sebelum menentukan tindakan. Pendekatan rasional dan berdasarkan bukti memastikan keputusan yang diambil mampu menyelesaikan masalah secara berkelanjutan, bukan sekedar cepat atau aman secara politis. Soal nomor 9. Dalam sebuah proyek lintas divisi, terdapat perbedaan gaya komunikasi dan cara kerja antara tim dari kantor pusat dan cabang daerah. Akibatnya terjadi miskomunikasi yang menghambat penyelesaian tugas. Sebagai manajer, langkah yang paling tepat untuk memperbaiki situasi ini adalah A. Mengirimkan teguran tertulis kepada pihak yang dianggap tidak disiplin. B. Mengadakan forum diskusi terbuka untuk menyamakan persepsi dan membangun komunikasi dua arah yang saling menghargai. C. Memusatkan keputusan hanya di kantor pusat agar lebih efisien. D. Menghindari pertemuan langsung agar tidak memicu konflik. E. Menyerahkan penyelesaian sepenuhnya kepada HRD. Jawabannya B. Masalah komunikasi dan lintas tim memerlukan pendekatan partisipatif. Mengadakan forum terbuka membantu menciptakan pemahaman bersama, memperkuat rasa saling percaya, dan meningkatkan koordinasi. Pemimpin yang komunikatif akan mendengar secara aktif, menghargai perbedaan, dan mengarahkan tim menuju kolaboratif yang produktif tanpa menimbulkan rasa terasing. Soal nomor 10. Seorang supervisor muda ditugaskan memimpin tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang budaya dan usia yang berbeda. Dalam rapat awal, muncul kecanggungan karena perbedaan gaya komunikasi dan pandangan kerja. Untuk menunjukkan kesadaran sosiokultural, supervisor sebaiknya A. Menghargai setiap perbedaan, membangun suasana inklusif, dan semua anggota merasa didengar serta dihargai. B. Mengutamakan pendapat anggota senior agar tidak menyinggung mereka. C. Menggunakan satu pendekatan komunikasi yang sama agar lebih efisien. D. Menyampaikan instruksi secara langsung tanpa membuka ruang diskusi. E. Menghindari yang melibatkan nilai-nilai budaya agar tidak menimbulkan konflik. Jawabannya A. Kesadaran sosiokultural menuntut pemimpin untuk peka terhadap keberagaman dan menghargai setiap individu dalam waktu. Dengan menciptakan lingkungan inklusif dan terbuka, supervisor mampu memanfaatkan perbedaan sebagai kekuatan kolaboratif.
Sikap menghargai dan mendengarkan secara aktif memperkuat kepercayaan serta meningkatkan efektivitas kerja lintas budaya dan generasi. Demikian soal part 1. Kalau ada pertanyaan dapat disampaikan dengan kolom komentar.